Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perpecahan di dalam tubuh Kristus atau perpecahan di dalam kekristenan gitu ya. Banyak sekali dari kalau saya lihat di channel saya ini, banyak orang yang mempertanyakan itu ya. Maksudnya banyak yang mengatakan kalau saya memecah tubuh Kristus katanya ya, membuat perpecahan di dalam Kristen. Mereka menyebut saya seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya secara singkat ya, ini mereka yang mengatakan ini kebanyakan orang-orang Pentakosta karismatik ya, karena mereka ya, kalau Anda melihat video saya, mereka pasti nggak suka dengan apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka nggak suka. Jadi mereka itu mengatakan hal-hal seperti saya yang membuat perpecahan di dalam tubuh Kristus gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, Protestan itu ada sekitar tahun 1500-an ya, setelah Martin Luther mengadakan reformasi tahun 1500-an. Nah, Pentakosta karismatik itu lahir tahun 1901, 1906 ya. Jadi sekitar 400 tahun setelah Protestan. Jadi kita lihat sendiri ya, tahun 1906 Pentakosta itu memisahkan diri dari Protestan gitu ya, karena ajaran-ajaran yang banyak yang menyimpang dari Protestan, seperti bahasa roh, kesembuhan ilahi ya, pencurahan roh dan baptisan roh. Itu sangat asing buat Protestan, tapi menurut mereka yakin itu adalah dari Tuhan. Jadi mereka memisahkan diri. Dan sekarang saya mau katakan, siapa yang memecahkan dulu pertama kali 1906? Bukan saya ya. Saya hanya menyatakan kalau itu adalah memang sudah pecah ya. Pentakosta karismatik itu sudah pecah dari Protestan. Jadi saya tidak memecahkan ya. Memang sudah pecah dari tahun 1906. Saya justru berusaha untuk membuat domba-domba Tuhan yang dari tahun 1906 ini disesatkan oleh Pentakosta karismatik ini ya. Saya berusaha untuk membuat mereka kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu yang saya lakukan, bukan perpecahan sudah terjadi gitu ya. Dan kalau saya lihat ya, mereka ini yang mengatakan Pentakosta karismatik ini, yang mengatakan bahwa saya melakukan suatu perpecahan ya, mereka selalu menggunakan ayat firman Tuhan itu dari 1 Korintus ya. Coba kita baca dulu 1 Korintus. Coba kita baca dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-10 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini perikopnya itu perpecahan di dalam jemaat ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir gitu ya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu ya. Ayat yang ke-12 ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya. Jadi ini yang terjadi di Korintus, di jemaat Korintus ya. Nah, mereka menggunakan ayat ini. Sekarang coba kalau kita perhatikan ya, di sini ada disebut berapa golongan. Aku dari golongan Paulus, kita tahu semua Paulus siapa ya. Aku dari golongan Apolos, nanti saya akan ceritakan sedikit mengenai Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Kefas itu adalah kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 42 ya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa Simon anak Yohanes, engkau akan diberi nama Kefas atau Petrus, yang artinya batu karang ya. Tuhan Yesus sendiri memberi nama Simon itu adalah Kefas atau Petrus ya.
Jadi kita tahu itu Kefas siapa adalah Petrus, dan golongan Kristus kita tahu ya. Nah, sekarang tinggal golongan Apolos. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Apolos ya. Sebenarnya siapa itu Apolos? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 18 ya. Jadi di Kisah 18 ini menceritakan ketika Paulus bertemu dengan seorang yang bernama Aquila yang mempunyai istri ada Priscilla gitu ya. Pada saat Paulus di Korintus. Paulus di Korintus itu pada misinya kira-kira dia tinggal di sana sesuai dengan di Kisah Para Rasul 18 kira-kira 1,5 tahun Paulus tinggal di sana, dan setiap hari Sabat itu Paulus mengajar atau berkhotbah di rumah-rumah ibadat di Korintus gitu ya. Jadi selama 1,5 tahun itu Aquila dan Priscilla juga mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Jadi Aquila dan Priscilla ini banyak belajar dengan Paulus ya. Bahkan sampai di ketika Paulus ingin menuliskan misinya ke Efesus ya. Jadi dari Korintus ke Efesus itu lumayan jauh ya. Korintus itu adanya di Yunani atau di Greece ya. Sedangkan Efesus itu adanya di Turki ya. Jadi mereka harus melewati Laut Tengah jadi menyeberang itu lumayan jauh Laut Tengah untuk mencapai ke Efesus. Jadi Priscilla dan Aquila ini mengikuti Paulus ya. Dia sampai di Efesus, dan ketika di Efesus lah baru mereka ini ditinggalkan oleh Paulus, dan Paulus meneruskan misinya menyebarkan kabar baik ya ke Galatia, yaitu di Turki bagian tengah ya, Galatia. Dan Priscilla dan Aquila ini tetap di Efesus. Dan ketika Aquila dan Priscilla ini masih ada di Efesus, Apolos tiba di Efesus juga ya. Nah, kalau dari Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa Apolos itu adalah seseorang yang berpendidikan ya. Dia itu adalah orang yang bersemangat, berkhotbahnya bersemangat, orang yang disebut dengan fasih berbicara dan mahir kitab suci gitu ya. Inilah Apolos. Apolos itu seseorang yang berpendidikan. Jadi pada zaman abad pertama itu ya, filsafat-filsafat terkenal, filsafat Yunani itu mempengaruhi ahli-ahli teologi pada abad pertama, kedua, dan sampai keempat ya, gitu ya. Jadinya mereka ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani ya, yang disebut dengan Helenistik. Helenistik itu adalah filosofer Yunani yang hidup di tahun sekitar 400 atau 300 sebelum Tuhan Yesus lahir, gitu ya. Jadi mereka ini seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, ini mereka hidup sebelum 300 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, pemikir-pemikir ini disebut Helenistik ya, filosofer ini. Dan mereka mempengaruhi dunia pada saat itu Yunani. Nah, jadi filosofer ini dipengaruhi oleh filosofer Helenistik, termasuk Apolos gitu ya. Apostolic Father seperti Ignatius of Antioch yang hidup tahun 30-an, 35 kalau nggak salah dia lahir, dan juga Clement yang lahir tahun 88, dan juga Polycarpus yang disebut dengan Bishop of Smyrna yang hidup tahun 65. Ini adalah bapak-bapak gereja yang kita sebut dengan yang istilahnya itu adalah Apostolic Father. Disebut Apostolic Father karena mereka berhubungan langsung dengan para rasul dan hidup di zaman para rasul. Nah, mereka ini dipengaruhi oleh filosofer Helenistik, ya, termasuk Apolos ini. Jadi mereka ini berpendidikan, gitu ya. Nah, pada saat Apolos ke Efesus dan bertemu dengan Aquila dan Priscilla ini mendengarkan khotbahnya Apolos, ya. Aquila dan Priscilla ini mengajak Apolos ke rumahnya dan mereka berdiskusi karena menurut mereka, ya, Apolos, menurut pendengaran mereka khotbahnya Apolos ya, mereka tahu dari khotbahnya kalau Apolos itu ternyata hanya tahu tentang baptisan Yohanes ya. Dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di Yerusalem, yaitu pada di Kisah Para Rasul yang kedua ya, terjadi pencurahan roh ya, pencurahan Roh Kudus itu, dan Apolos tidak mengetahui itu. Nah, ini Priscilla dan Aquila ini mengajarkan itu kepada Apolos, di mana Priscilla dan Aquila ini tahu itu mengajar dari Paulus yang mengajarkan ya. Begitu ketika mereka ada di
Korintus gitu. Nah, kalau kita balik ke 1 Korintus ya, 1 Korintus 1 tadi, ayat yang ke-12, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Itu yang membuat mereka pecah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Apolos itu ternyata mengajarkan hal yang sama, karena gurunya itu Aquila dan Priscilla, di mana mereka belajar dari Paulus gitu ya. Petrus, tentu kita tahu siapa Petrus ya, dan Kristus golongannya, kita tahu siapa Kristus. Dan Apolos itu ternyata belajar dengan Paulus, sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sama, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang sama diajarkan oleh Paulus gitu ya. Jadi mereka ini semua sama, mengajarkan hal-hal yang sama ya. Mereka tidak mengajarkan hal-hal yang berbeda, mereka mengajarkan hal yang sama. Jadi sini sebenarnya perpecahan bukan karena pengajaran yang berbeda, perpecahan karena mereka lebih melihat tentang figur seseorang ya. Ada yang lebih senang dengan gaya ajarannya Paulus, ada yang lebih senang dengan gaya ajarannya Apolos, karena dia adalah orang yang bersemangat dan berbahasanya sangat fasih ya. Dan ada juga orang yang senang dengan ajarannya Petrus dan Kristus gitu ya. Tapi mereka mengajarkan hal yang sama, hanya pribadinya aja berbeda. Itu membuat mereka pecah karena itu. Nah, karena perpecahan itu yang Paulus katakan di sini ya, bukan karena perpecahan antara ajaran yang berbeda, tidak, ajarannya sama mereka. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Ayat yang ke-6 ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan ya. Dari sini kita bisa lihat mereka mengajarkan hal yang sama ya. Paulus menanam, Apolos menyiram ya. Kristus yang memberi pertumbuhan. Jadi mereka mengajarkan hal yang sama. Pentakosta karismatik tidak mengajarkan hal yang sama tentang firman Tuhan ya. Mereka mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dari firman Tuhan. Dan saya ingin juga mengatakan ya, ini Paulus juga yang mengajarkan. Kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat 19 ya. Kita baca dulu ya. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ya. Jadi perpecahan itu harus ada perpecahan supaya nyata siapa yang di antara kamu yang tahan uji. Ya. Pada saat adanya Pentakosta karismatik, ajaran yang sangat berbeda dengan Protestan, ya, di situ kita lihat ya, orang-orang yang tahan uji sama orang yang tidak tahan uji, gitu ya. Orang-orang yang tetap mau mengakui tentang kebenaran firman Tuhan sama orang-orang yang tidak tahan uji, yang mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran Pentakosta karismatik yang menyimpang, gitu ya. Jadi ini saya sebenarnya sedang berusaha untuk menyatukan yang sudah pecah gitu ya. Bukan saya berusaha memecahkan, tidak. Perpecahan sudah ada. Saya ingin menyatukan kembali domba-domba Tuhan yang tersesat, yang saat ini saya yakini bahwa mereka mempunyai hati yang tulus di hadapan Tuhan, bahwa mereka tersesat di aliran Pentakosta karismatik. Jadi saya ingin mencapai orang-orang itu gitu ya, yang percaya akan hal kebenaran firman Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan yang benar gitu ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa saya sama sekali tidak mengadakan perpecahan gitu ya. Yang saya lakukan adalah ingin membuat domba-domba yang tersesat ya, di aliran Pentakosta karismatik ini. Saya ingin membuat mereka kembali kepada Alkitab, yaitu firman Tuhan yang benar. Itulah yang saya ingin lakukan. Jadi bukan sama sekali perpecahan ya. Perpecahan sudah terjadi
pada tahun 1906 yang membuat terjadi perpecahan itu adalah Pentakosta karismatik sendiri memecahkan diri, memisahkan diri dari Protestan. Ya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ya, ikuti terus video-video dari saya. Pada suatu saat Anda akan mengerti sebenarnya firman Tuhan dan kebenarannya itu seperti apa. Dan Anda bisa melakukannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.